Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. IHSG hari ini melemah 0,17% ya di level 6.927. Kita akan membahas saham-saham di sektor batubara ya guys ya, sesuai judul. Ini sangat menarik karena saham-saham di sektor batubara ini ternyata bisa menguat guys di saat IHSG-nya turun. Ya, kita lihat untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Adaro Energi Indonesia dengan kode saham ADRO. Hari ini naik 2,53% ya guys ya, close di 2.840. Dan ada kemungkinan untuk saham Adaro Energi ini bisa naik lagi guys ya, lalu ke level psikologisnya nantinya akan mengetes level psikologis di 3.000 ya, karena kemarin kan sempat naik juga nih ke 2.990 ya. Gagal break di level psikologis 3.000 lalu sempat kembali tertekan ya. Di tanggal 29 September turun 6%-an ya, lalu sempat tertekan lagi di sini. Nah, bisa rebound lagi di tanggal 6 Oktober. Ketika teman-teman melihat candle seperti ini ya dengan volume distribusi yang semakin menipis ya, teman-teman bisa cek ini volume distribusinya tinggi di 3 Oktober, 4 Oktobernya turun lagi, 5 Oktobernya lebih rendah lagi untuk volume distribusinya. Lalu di 6 Oktober ini terlihat mulai ada akumulasi. Disusul di hari berikutnya tanggal 9 Oktober ya. Ini akumulasinya lumayan cukup tinggi dan harganya juga bisa naik. Nah, teman-teman harus jeli ketika ingin swing di saham-saham terutama untuk saham sektor energi ya, karena memang cukup volatil untuk saham-sahamnya ya, meskipun bisa kita bilang untuk swing santai beberapa hari untuk jangka menengah ini sebenarnya masih terbilang oke ya guys ya. Swing santai masih oke. Tapi memang volatil. Jadi teman-teman harus cermat juga nih untuk posisi entry dan posisi jualnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat indikatornya, kalau misal kita lihat volume transaksi distribusi atau volume distribusinya ini semakin menipis, nah itu sebenarnya teman-teman itu harus bersiap untuk entry. Kalau hari berikutnya mulai terlihat ada penguatan. Misalkan di tanggal 5 Oktobernya turun terus nih, tapi kan teman-teman udah lihat nih, oh ini udah turun dari tanggal 26 September, lalu di tanggal 5 Oktober masih turun, nah di pagi hari pas opening ya, teman-teman lihat di 6 Oktober ternyata Adaro Energi ini kok ada penguatan, misalkan naik sekitar 0, sekian persen, naik 1%-an. Nah, ini berarti teman-teman seharusnya ini sudah entry karena ada indikasi bahwa saham Adaro ini sudah diakumulasi kembali. Itu guys ya triknya sebenarnya, kalau misalnya teman-teman pengen beli itu langsung hijau. Beli langsung naik ya, teman-teman belinya harus pas fase akumulasinya. Meskipun broker summary-nya ditutup kan ya, sebelum marketnya tutup kan kita nggak bisa lihat tuh akumulasinya. Tapi dari running trade sebenarnya udah kelihatan guys. Kalau misalkan teman-teman lihat ya sebelum beli itu, di running trade-nya ramai, banyak yang akumulasi, itu sebenarnya teman-teman sudah bisa spekulatif buy ya di level tersebut. Seperti itu guys ya. Nah itu hanya trik saja guys ya, biar teman-teman itu beli langsung hijau ya. Jangan sampai teman-teman beli turun, ketika dijual naik. Nah, berarti itu sebenarnya teman-teman salah posisi aja gitu, guys ya. Menurut saya sih seperti itu, guys. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada rebound ya, meskipun di tanggal 10 Oktobernya kembali tertekan ya, kembali merah. Ini sebenarnya adalah um, kesempatan kedua untuk beli lagi, guys ya, karena di sini menjadi higher low. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari candlenya di tanggal 13 Oktober. Lagi-lagi volume distribusinya menipis, lebih tipis daripada volume distribusi sebelumnya. Ini menjadi indikator untuk buy juga guys di sore hari ya. Kalau tadi kan ini buy-nya belinya di pagi hari. Kalau ini belinya bisa di sore harinya karena close-nya ini lebih tinggi daripada close yang di hari sebelumnya seperti itu guys ya. Teman-teman tinggal cek candle aja sebenarnya. Dan benar di hari berikutnya ini ada akumulasi kembali ya seperti itu. Nah, teman-teman yang beli di sini pun sebenarnya bisa beli langsung hijau gitu guys ya. Kita lihat dari MACD juga di sini memang ada golden cross guys ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tunggu golden cross ya dari MACD ini sebenarnya menurut saya pribadi agak sedikit lambat karena sudah naik beberapa persen gitu guys ya. Lebih cocok seperti tadi guys ya, dari volumenya kita bisa lihat apakah ada kecenderungan akumulasi atau distribusi. Kalau cenderung akumulasi ya kita beli. Kalau misalkan distribusinya menipis juga kita ancang-ancang beli gitu. Ya, jadi ada kemungkinan ya untuk Adaro Energi ini bisa naik kembali ke level yang lebih tinggi,
targetnya di 2.900 sampai dengan 3.000 guys ya untuk saham Adaro Energy ini kalau misalkan memang melanjutkan kenaikan. Nah, teman-teman bisa cek juga nih. Tadi kan kita bahas candle di tanggal 5 Oktober. Ternyata di tanggal 5 Oktober ini ada oversold. Lalu di 6 Oktobernya sudah mulai crossing dan di 9 Oktobernya ini sudah mulai naik ya. Teman-teman bisa cek stokastik RSI-nya juga. Kita lihat ternyata di saham Adaro Energy ya dari sisi broker summary ternyata memang ada akumulasi guys ya dari beberapa broker seperti ZP, CCOD, BKDR ya. Tapi ini ternyata masih ada yang distribusi dalam jumlah besar ya, yaitu AK guys. 127.000 lot ya, lumayan cukup besar untuk AK. Tapi overall ya secara akumulasi memang lebih banyak yang melakukan akumulasi guys daripada distribusinya. Kalau misalkan dihitung secara semuanya gitu ya, keseluruhan gitu guys. Ya, jadi untuk saham Adaro Energy, saya rasa ini masih bisa menguat ya untuk hari besok. Teman-teman yang masih pengen masuk di saham Adaro yang belum punya barang mungkin ya, atau yang belum averaging down, boleh tunggu retracement-nya, atau kalau misalkan besok masih menguat, teman-teman bisa masuk juga sebenarnya tidak apa-apa. Secara saham Adaro ini kan dia rutin bagi dividen ya, jadi sebenarnya nyangkut pun tidak terlalu was-was lah ya, masih tenang gitu guys ya. Jadi it's okay untuk teman-teman yang masih pegang saham Adaro Energy dan masih nyangkut, masih merah, teman-teman tinggal strategi averaging down aja, seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke saham selanjutnya ya. Yang selanjutnya kita bahas ABMM guys. Teman-teman bisa cek ABMM ini per hari ini ya. Kita cek hari ini naik 5,91%. Setelah sebelumnya pun sempat naik di 9 Oktober, naik 7,14%. Ya, akumulasinya ini mulai dari 5 Oktober guys. Teman-teman bisa cek ya. Kita cek volumenya dulu guys. Biar teman-teman lebih ini lagi ya, insting untuk entry-nya tuh lebih tajam gitu guys ya. Nah, teman-teman bisa cek, ini kan dia lama sideways ya, lama sideways. Nah, lalu ketika kita coba perbesar ya. Nah, gini guys, lebih enak. Lalu di tanggal 26 September 2023 ini ABMM-nya sempat tertekan. Teman-teman cek ya, volumenya di sini langsung ada distribusi guys. Ada distribusi ya meskipun tidak tinggi ya, tapi sebelumnya kan di sini ada akumulasi hijau-hijau, merah, hijau kan, dan di sini merah. Nah, teman-teman cek pergerakan harga saham ABM Investama ini turun terus. Turun terus sampai di 4 Oktober ya. Nah, lalu di hari berikutnya di 5 Oktober ternyata mulai aktif nih. Maksudnya mulai aktif itu mulai naik lagi. Nah, berarti teman-teman itu sebenarnya bisa entry ya di sini di tanggal 5 Oktobernya gitu. Jadi jangan tunggu naik dulu, itu sebenarnya udah agak telat gitu guys ya. Tapi untuk strategi trend following sebenarnya masih bisa dengan tetap money management gitu, harus diperhatikan. Nah, ini titik entry yang paling cocok menurut saya karena di sini memang sudah ada distribusi. Lalu di hari berikutnya ada kenaikan dan ada akumulasi guys ya. Nah, ini paling cocok untuk entry. Ataupun kalau misalkan teman-teman telat entry nih, mau entry-nya di sore hari sebenarnya nggak apa-apa. Teman-teman tinggal cek chartnya ini di menitan ya, ininya ganti di 5 menit atau 10 menit. Dan teman-teman lihat volumenya itu lebih banyak akumulasi atau distribusi. Kalau misalkan teman-teman lihat lebih banyak yang akumulasi, nah berarti sore harinya itu sebenarnya bisa untuk entry gitu guys ya. Dan terbukti juga guys, di sini saham ABM Investama ini langsung naik ya di tanggal 9 Oktobernya naik tinggi 7%-an, lalu sideways lagi di atas, ya ini kesempatan kedua nih untuk masuk. Lalu di tanggal 18 Oktobernya naik lagi, hari ini naik 5,91%. Apakah untuk yang belum punya saham ABM Investama ini masih bisa masuk, Kak? Sebenarnya masih bisa masuk ya. Masih bisa masuk dengan strategi yang berbeda. Strateginya trend following ya guys ya. Dengan tetap memperhatikan money management. Manajemen misalkan teman-teman 3% minus cut loss gitu ya. Itu sebenarnya tidak masalah, atau 5% ya. Tapi kalau untuk saham-saham yang bagi dividen, saya rasa teman-teman lebih baik untuk averaging down aja ya. Misalkan nih naik kan, naik. Teman-teman belinya di sini. Nah, tapi kan turun lagi nih, turun ya di tanggal 12 Oktobernya turun. Misalkan teman-teman beli 10 Oktober, lalu 12 Oktobernya turun. Nah, ini teman-teman averaging down aja karena ini masih dominan akumulasinya seperti itu ya. Oke guys, semoga mudah dipahami ya untuk ABM Investama. Kita lihat dari broker summary-nya juga ternyata masih ada akumulasi guys.
Akumulasinya untuk top buyer ada ZP 75.000 lot ya, sedangkan AK jualan hanya 62.000 lot. Jadi overall untuk ABM Investama ini saya rasa masih bisa melanjutkan ke level yang lebih tinggi karena MACD-nya juga masih naik, stokastiknya juga masih di atas ya. Tapi saya rasa akan ada beberapa retracement ya untuk di level 4.300-an gitu guys ya. Mungkin bisa turun di bawah 4.300 lalu naik lagi ke level yang lebih tinggi lagi guys ya. Masih ada upside sampai 4.900 untuk ABM Investama. Oke guys, kita lanjut ke saham Bayan Resources. Nah, Bayan juga sebenarnya sama guys ya untuk strategi entry-nya seperti yang tadi saya jelaskan. Ketika teman-teman melihat ya di sini di 4 Oktober misalkan ya turun, lalu di 5 Oktobernya ini mulai naik, mulai ada akumulasi. Nah, teman-teman tinggal cek aja volumenya seperti itu. Cek volume, lalu cek running trend. Kalau misalkan di volumenya itu banyak akumulasi, banyak volume hijaunya, nah itu sebenarnya tanda nih untuk entry. Lalu teman-teman mau beli, cek dulu running trendnya. Di running trendnya kira-kira yang belinya ini masif gak nih? Misalkan kalau belinya misalkan satu lot, satu lot, satu lot itu kan kecil ya. Tapi kalau misalkan yang belinya itu misalkan 50 lot, 20 lot, ya 30 lot, untuk harga Bayan Resources yang memang cukup premium, ya itu kan bagus gitu guys ya. Berarti ada akumulasi seperti itu. Dan benar ya, ini naiknya pelan-pelan, lalu kenaikan di hari ini naik 2,30%, di hari sebelumnya naik 4,55% ya, dan hari ini close di 20.000. Jadi saya rasa untuk Bayan Resources ini teman-teman kalau misalkan udah punya, ya ini tinggal di hold aja. Tapi buat teman-teman yang belum punya ya, karena memang sudah mulai diakumulasi kembali, boleh menerapkan strategi trend following ya guys ya untuk saham Bayan Resources. Atau kalau misalkan mau tunggu retracement-nya terlebih dahulu juga nggak masalah guys ya. Trading santai sebenarnya lebih oke menurut saya. Kita lihat MACD juga sudah ada golden cross guys ya. Golden cross-nya kalau misalnya teman-teman menjadikan MACD ini sebagai acuan, ya teman-teman tunggu golden cross-nya. Di sini golden cross-nya di tanggal 16 Oktober. Lalu di 17 Oktobernya naik tinggi ya guys ya 4,55%. Lalu disusul kenaikan hari ini seperti itu. Stokastik RSI juga di sini ya ada oversold tanggal 4 Oktober, crossing tanggal 5 Oktober lalu dilanjutkan dengan kenaikan dan stokastik RSI-nya lanjut naik. Ya banyak sekali indikator sebenarnya ya yang bisa membuat kita yakin untuk entry seperti itu. Ternyata di Bayan Resources ini kita lihat broker summary-nya ada akumulasi yang cukup besar ya. ZP beli 3.700 slot sedangkan untuk DP ya ini jualan 1.900 slot aja guys ya. Jadi overall untuk Bayan Resources juga sudah ada akumulasi yang cukup besar. Saham-saham batubara ternyata mulai aktif lagi guys ya. Kita juga masih ada untuk saham di sektor batubara guys ya. Jadi masih oke lah ya. Masih bisa hijau-hijau guys. Meskipun IHSG-nya memang sedang turun gitu. Untuk Harum Energi kita lihat ya. Kita kemarin juga sudah bahas untuk Harum Energi. Nah teman-teman boleh cek ya video kita sebelumnya. Harum Energi ini memang sempat tertekan juga ya. Tapi hari ini ada kenaikan 1,47%. Nah kalau misalkan teman-teman seperti yang tadi saya bilang ya. Ingin merujuk terhadap indikator MACD. Nah, di sini kan sudah ada tanda-tanda golden cross nih. Berarti di harga saat ini ya di 1725 ini angka yang cocok untuk entry, waktu yang tepat untuk entry. Kenapa? Didukung dari volumenya di sini ada akumulasi, MACD-nya mulai akan golden cross dan stokastik RSI-nya mulai naik. Nah, ini ketiga indikator yang biasa kita gunakan ternyata menunjukkan bahwa Harum Energi ini akan rebound lagi gitu guys ya, meskipun memang untuk volume sudah terlihat dari tanggal 13 Oktober lalu gitu guys ya. Nah, seperti itu. Kita lihat broker summary-nya untuk Harum Energi cukup bagus guys, akumulasinya cukup besar ya di sini big accumulation. Kita cek juga buying lot-nya ternyata 112.000 lot. Ini banyak banget guys. Untuk ZP ya, ZP beli 112.000 lot. Sedangkan yang jualan ini hanya AK 47.000 lot ya. Jadi overall untuk Harum Energi ini posisinya sangat bagus guys. Indikatornya tanda-tandanya ini mulai akan naik lagi, mulai akan rebound lagi guys ya. Ada upside sampai 1.900-an ya untuk Harum Energi. Jadi nah buat teman-teman yang ketinggalan di saham-saham lain, misalkan ketinggalan di saham Adro, ketinggalan di saham Bayan, nah boleh nih besok pantau saham Harum Energi ya. Kalau misalkan dia naik lagi, teman-teman hajar aja gitu ya. Jangan
takut-takut ya, karena Harum pun memang bagi dividen, tapi disclaimer on guys ya. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya, ada ITMG guys ya. Teman-teman cek ITMG hari ini bisa naik 1%. Meskipun kenaikannya ini cukup tipis, tapi dari volumenya ini menarik ya. Dari volumenya menarik. Kita cek untuk MACD juga hari ini ada golden cross ya. Nah, sama guys, seperti Harum Energy, teman-teman besok cek juga ITMG ya. Saran saya sih cek aja ITMG besok. Kalau misalkan teman-teman ada modal ya, karena harganya kan cukup premium, yakin dengan sahamnya, ya udah hajar aja gitu guys ya. Karena ya apa sih yang ditakutkan guys dari saham-saham batubara ya? Dia bagi dividen rutin, lalu dari candle juga dia volatil gitu ya. Lalu kita lihat di sini berbagai indikator juga menunjukkan dia akan naik lagi seperti itu. Di sini ada lower low ya, sempat tertekan juga. Area low-nya di 26.200, lalu bisa rebound lagi guys dengan volume akumulasi yang cukup tinggi nih di 6 Oktober. 7 Oktobernya naik lagi, lalu 10 Oktober meskipun ada distribusi tapi bisa naik ya. Close-nya lebih tinggi. 11 Oktobernya naik, di 12 Oktobernya turun lagi, tapi di 13 Oktobernya naik lagi. Nah, ini menjadi higher low gitu. Kalau teman-teman melihat seperti ini, oh ini ada higher low nih, berarti ini trennya akan naik lagi, mulai naik lagi. Lalu teman-teman cek nih volumenya. Untuk hari ini, oh hari ini volumenya ternyata lumayan guys ya, ada kenaikan. Teman-teman cek MACD-nya, ternyata ada golden cross hari ini, berarti kan waktu yang tepat untuk entry sebenarnya adalah di hari ini. Boleh di pagi hari, boleh di sore hari. Tapi kalau misalkan teman-teman entry-nya di pagi hari ini ya berarti udah cuan gitu ya, udah hijau di portonya, maksud saya seperti itu. Kita lihat stokastik RSI juga masih marah ke atas ya, jadi potensi cuannya masih bisa berlanjut guys. Ada upside ya sampai 29.000, 30.000, 31.000, bahkan ITMG ini sempat menyentuh level 45.000. Pokoknya enak guys, swing di saham batubara itu paling enak menurut saya ya. Karena ketika dia turun, tertekan, itu teman-teman tinggal pantau aja, wait and see dulu, kalem dulu gitu ya. Nah, ketika volume distribusinya ini berubah menjadi akumulasi, teman-teman tinggal cek aja, boleh entry di sore hari atau boleh entry-nya di pagi hari juga sebenarnya nggak masalah gitu guys ya. Yang penting teman-teman usahakan beli langsung hijau. Nah, ini sebenarnya yang apa ya? Kalau orang bilang sih timing the market, tapi kalau saya pribadi menilainya itu adalah reading the market. Jadi membaca market ya, membaca market seperti itu. Oke guys, jadi beberapa saham yang sudah kita bahas ya, ada Adaro ya, lalu ada ABM Investama, lalu kita sudah bahas Bayan Resources dan Harum Energy dan juga ITMG. Nah, jadi kira-kira teman-teman besok pantau mana nih? Kalau saran saya pribadi, kalau misalkan udah punya, itu tinggal di hold aja. Atau kalau misalkan mau tambah muatan juga boleh. Tapi yang potensial untuk besok kita watch ya, itu ada dua, yaitu Harum dan juga ITMG. Untuk Adaro, ABM Investama, lalu Bayan Resources, ini sebenarnya ada kemungkinan untuk retracement dulu dia konsolidasi dulu di atas, lalu kalau misalkan memang strong uptrend itu bisa lanjut lagi naik ya, bisa lanjut naik lagi, maksud saya seperti itu. Oke guys, semoga bermanfaat video kali ini. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.